Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami, sobat-sobat setia Pusat Studi Fatwa Hikmah Institut Pesantren Matul Faleh yang berbahagia. Kami harap pada puasa akhir-akhir bulan Ramadan ini puasa kita lebih mempunyai makna, lebih mempunyai keberkahan dalam setiap tindakan kita. Sore hari ini kami akan membahas tentang Al-Quran dan spirit keilmuan. Kita harus memahami bahwa Al-Quran adalah sumber dari segala ilmu. Jangan sampai terbalik. Kita menganggap bahwa ilmu sudah ada, lalu kita carikan dalilnya pada Al-Quran. Tidak seperti itu. Kita harus meyakini dengan keyakinan bahwa Al-Quran itu adalah sumber dari segala ilmu. Contohnya apa? Kenapa kita bisa bicara seperti itu? Ayat pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yaitu tentang Iqra, bacalah. Kalau bisa saya baca, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Iqra, bacalah. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah Iqra wa rabbukal akram, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan pena, mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Apa yang tidak diketahui manusia. Lalu di mana letak Al-Quran itu sebagai spirit keilmuan, sumber keilmuan, ilmu. Yang kita yakini bahwa ilmu itu mempunyai beberapa landasan filosofisnya yang tidak bisa ditinggalkan. Kita bisa mengurai kata Iqra, bacalah. Di sini Iqra, bacalah tanpa menyebutkan suatu objek. Berarti bisa kita artikan bahwa objek itu bersifat umum. Bacalah tanpa menyebutkan objek. Objek itu bersifat umum. Kalau objek itu bersifat umum, berarti kita disuruh membaca semua ayat-ayat yang ada pada Al-Quran. Ayat-ayat kauliyah mungkin, ayat-ayat kauniyah, ataupun realitas-realitas sosial yang terjadi pada masyarakat. Kita disuruh membaca, Membaca itu apa? Membaca yaitu kita melihat, kita ekspresikan dengan suara, kita pikirkan dengan akal, lalu akal kita menyambut bahwa ada sesuatu entitas pada aktivitas kita itu. Inilah ilmu. Kalau ilmu dalam beberapa literatur disebutkan harus mempunyai basis epistemologis, basis ontologis, basis sosiologisnya. Nah, inilah Al-Quran. Lalu bagaimana ilmu ini kita sandingkan pada ilmu-ilmu yang bebas nilai? Apakah benar ilmu itu bebas nilai? Kita menciptakan sesuatu ya sekedar ilmu, nilainya nanti. Maka tidak bisa seperti itu. Dalam proses pilar aksiologis adalah ada pilar-pilar etika. Inilah tujuan Al-Quran, tujuan agama untuk mengerem, dalam tanda kutip, membatasi ruang gerak ilmu yang semakin bebas. Harus ada etikanya. Nah, spirit keilmuan dalam Al-Quran tentu harus kita bangun berdasarkan kita membaca realitas yang ada pada Al-Quran tersebut. Bukan berdasarkan pada serapan-serapan ilmu barat yang lalu kita cari pembenarannya dalam Al-Quran. Kita harus bisa merubah paradigma seperti itu. Kita harus bisa merubah cara berpikir seperti itu. Ada ilmu baru terus kita cari pembenarannya dalam Al-Quran, bukan seperti itu. Tapi kita berusaha mencari ilmu dengan kita mengeksplorasi apa-apa yang ada pada Al-Quran. Tentu banyak tokoh-tokoh ilmuwan-ilmuwan muslim yang menelurkan banyak teori-teori dari pemahamannya
cara memahaminya terhadap Al-Quran. Maka pada bulan yang mulia ini, bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran pada malam nuzulul Quran 17 Ramadan bertepatan dengan malam Lailatul Qadar ini, kita bisa lebih membaca realitas-realitas keilmuan apa yang ada pada Al-Quran. Ilmu ekonomi yang berkeadilan, ilmu-ilmu tentang ketauhidan, ilmu-ilmu tentang pemberdayaan sosial, itu semuanya sudah ada pada Al-Quran. Tinggal bagaimana kita mengeksplor apa yang ada pada Al-Quran dan kita sesuaikan dengan konteks sekarang, konteks tahun milenial 2023 ini. Cukup sekian dari kami tentang Al-Quran dan spirit keilmuan. Kurang lebihnya mohon maaf, tentu banyak kesalahan yang kami sampaikan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.